Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rema Rapika Aprinda Sukma Pratiwi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Geria Husada Sumbawa, Prodi S1 Keperawatan semester 2. Dimana pada video kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan tentang bahaya asap rokok terhadap perokok pasif. Di mana video ini juga bertujuan untuk salah satu tugas mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan, di mana dosen pengampunya itu Bapak Harmili Eskep, Nurse Mkep. Sebelum saya lanjut ke materi, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari apa itu perokok pasif. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain, atau orang yang berada dalam satu ruangan di mana di dalam ruangan tersebut ada orang perokok aktif. Saya juga akan menjelaskan dua jenis asap rokok. Yang pertama itu asap rokok mainstream. Asap rokok mainstream ini adalah asap rokok yang dihasilkan atau dihirup langsung oleh perokok aktif. Dan yang kedua yaitu asap sindestream. Asap sindestream ini adalah asap yang dihirup oleh perokok pasif pada udara tertutup atau dikelilingi oleh perokok-perokok aktif lainnya. Di mana asap sindestream ini 4 kali lebih berbahaya dibanding asap mainstream, karena perokok pasif itu lebih berbahaya dibanding perokok aktif. Pasalnya itu 3 kali lebih banyak, 10-30 kali lipatan nikrosaminnya, dan 15 hingga 300 kali lipat amonianya. Maka banyak yang bilang kalau perokok aktif itu lebih berbahaya dibanding perokok pasif. Nyatanya itu salah, karena perokok pasiflah yang lebih gampang terserang penyakit dibanding perokok aktif lainnya. Adapun bahaya-bahaya asap rokok bagi perokok pasif. Yang pertama, bahaya asap rokok pada orang dewasa. Orang dewasa senantiasa menghirup asap rokok atau perokok pasif itu sebanyak 25% dapat menyebabkan serangan di paru-parunya atau dapat menyebabkan jantung koroner. Yang kedua, adapun bahaya asap rokok bagi perokok pasif pada ibu hamil. Wanita hamil pada masa kehamilannya menghirup asap rokok itu dapat menyebabkan komplikasi seperti keguguran, bayi lahir mati, dan bahkan bayi lahir dengan berat badan di bawah rata-rata normalnya. 3. Adapun bahaya asap rokok bagi perokok pasif pada anak-anak. Pada anak-anak, asap rokok sangat rentan untuk menyerang anak-anak tersebut. Yang ketiga, adapun bahaya asap rokok bagi perokok pasif pada anak-anak. Anak-anak sangat rentan terhadap yang namanya asap rokok, di mana asap rokok pada anak-anak dapat menyebabkan asma, infeksi saluran pernapasan, pendengaran, bronkitis, dan lain sebagainya.
Maka dari itu, anak-anak sangat diwajibkan untuk menghindari yang namanya asap rokok. Kebanyakan di antara kita juga atau di kalangan masyarakat itu seorang ayah yang sedang menggendong anak balitanya atau anaknya merokok di depannya tanpa harus memikirkan bagaimana resiko yang akan diterima oleh anaknya tersebut. Itu tidak dapat dipungkiri oleh kita semua, karena di kalangan tempat tinggal kita masih banyak yang kayak begitu. Nah, pada video kali ini, selain saya menjelaskan apa itu bahaya asap rokok bagi perokok pasif, saya juga akan memberikan sedikit tips atau tata cara bagi perokok aktif saat merokok, atau tata cara menghindari asap rokok bagaimana. Pertama itu saya akan memberikan tata cara menghindari asap rokok. Yang pertama, hindari atau jauhi mereka atau orang-orang saat ada teman, keluarga, atau sanak saudara kalian yang merokok. Kalau bisa sih pakai masker dulu ya, apalagi sekarang itu kan lagi boomingnya nih penyakit COVID-19, dan diharapkan untuk kita semua menggunakan masker, jaga jarak dengan orang lain, bahkan menghindari kerumunan. Nah, kebetulan karena di sini videonya itu kan menghindari asap rokok, kebanyakan di luar sana itu mereka itu merokok di sembarang tempat, seperti pasar, halte, atau di jalan. Itu dapat menyebabkan pencemaran udara. Kita tidak tahu yang mana udara bersih, yang mana udara kotor yang kita hirup itu. Maka dari itu kalian nih yang merokok, pikir tempat dong kalau mau merokok. Hindari keramaian, atau hindari anak-anak, atau hindari perempuan saat kalian merokok, karena asap rokok kalian itu berbahaya bagi mereka yang ada di sekitar kalian. Bukan kalian aja, kami sebagai perokok pasif juga berhak untuk menghirup udara segar, bukan kalian aja. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan memberikan contoh perokok aktif dan perokok pasif. Ini mereka berdua ini termasuk dalam kategori perokok aktif, dan salah seorang yang ini merupakan perokok pasif. Mereka berdua ini merokok di dalam ruangan yang tertutup tanpa memikirkan asap rokok yang menyebar ke udara. Padahal perokok pasif itu lebih berbahaya dibanding perokok aktif. Katanya sih mereka itu merokok untuk mencari ketenangannya mereka. Tanpa merokok mungkin katanya mereka itu pusing atau apalah. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita tanyakan langsung kepada orangnya. Salim, apa keunggulan merokok? Terus? Tenang. Terus? Biar pekerjaan berhenti tuh. Terus apa kalian udah mikir di samping kalian itu ada perokok pasif atau orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok kalian? Sedangkan perokok pasif itu lebih berbahaya dan lebih mudah terserang penyakit asma dan lain sebagainya.
Apa kalian tidak bisa merokok di luar ruangan atau di tempat terbuka lainnya gitu? Mungkin seperti itu tanpa harus merokok di dalam ruangan yang ada orang yang tidak merokoknya. Kalau kita merokok samanya bendanya. Kalian merokok di ruangan terbuka pun itu menyebabkan udaranya kotor loh. Ya, sekali kita bersihkan. Caranya? Bersihkan agar bisa merokok. Harusnya merokoknya itu nih, kalaupun di luar itu seenggaknya banyak pepohonan. Karena apa? Udaranya bisa tersaring sama pepohonan yang ada. Teh, bagaimana menurutnya Teteh terhadap mereka yang merokok di depannya Teteh yang tidak merokok? Sudah terbiasa kalau masih. Apakah Teh Jihan tidak merasakan sesak atau apa gitu? Teh Jihan tidak merasakan sesak saat mereka merokok di dekatnya Teh Jihan? Kadang-kadang sesak, kadang-kadang enggak. Kenapa Kak Teh Jihan gak usir mereka berdua ini yang merokok sembarangan? Karena kita hidup bareng-bareng kayak gini. Oke. Ya, mungkin sekian video yang dapat saya lampirkan pada contoh perokok pasif dan perokok aktif pada tugas kali ini. Oke guys, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Maka tunggu video selanjutnya dan tugas selanjutnya dari dosen-dosen tertentu.